Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara lapor SPT tahunan untuk UMKM ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa membantu dulur-dulur yang masih bingung UMKM. Nah, syaratnya ini untuk yang omset dulur-dulur setahun di bawah 4,8 miliar ya. Di bawah 4,8 miliar serta masih eh dalam jangka waktu menggunakan PP 23 atau PP 55 tahun 2022 ya. Jadi kan untuk UMKM orang pribadi itu jangka waktunya 7 tahun ya, boleh menggunakan PPh final ya. Nah, dan sejak tahun 2000 berapa? 22 kalau omset dulur-dulur di bawah 500 juta itu tidak ada pembayaran. Tapi kalau di atas 500 juta itu ada pembayaran ya, selisih ke atasnya. Nanti kita akan bahas kilas ya. Nah, cara lapornya gimana? Nah, jadi silahkan ke djponline.pajak.go.id. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Dulur Pembelajar. Oke, kita lanjut ya. Caranya silahkan login menggunakan NIK atau NPWP. Jadi sekarang NPWP itu sama dengan nomor KTP ya atau NIK ya. Kemudian kata sandi, dan klik selanjutnya. Nah, sekarang bukan login nih, tapi selanjutnya. Kenapa? Karena setelah ini akan ada verifikasi. Ya, kalau di hari itu baru login pertama kali, biasanya ada harus verifikasi ke email atau nomor HP, nanti kodenya dimasukkan ke kotak yang disediakan. Itu ya perbedaannya. Tapi ke login yang kedua, ketiga biasanya langsung login. Nah, ini yang saya kayaknya langsung login ya, tadi karena sudah verifikasinya. Kemudian kalau lupa kata sandi silahkan klik lupa kata sandi dulu. Nah, tapi catatannya yang lupa kata sandi, email sama nomor HP-nya harus tetap sama dan aktif ya. Kalau ada yang beda, ini berarti biasanya nggak bisa masuk, itu harus ke kantor pajak ya. Hubungi kantor pajak. Nah, kalau baru daftar tahun lalu, terus baru lapor pertama kali tahun ini, silahkan klik daftar di sini. Nah, walaupun ada sistem baru Cortex ya, khusus laporan ini masih menggunakan DJP online ya untuk tahun ini tahun 2025 untuk pelaporan pajak tahun 2024. Nah, langsung saja kalau sudah masuk NIK atau NPWP atau nomor KK dan kata sandi kita klik selanjutnya. Nah, tadi ya, ini mas saya mah langsung masuk. Kalau dulu-dulu biasanya langsung diarahkan verifikasi. Silakan verifikasi dulu. Nah, untuk laporan silakan klik lapor, kemudian e-form ya untuk usahawan. Kemudian kalau dulu-dulu belum punya Adobe PDF Reader silahkan download dulu di sini ya. Nah, diunduh ini di sini, nanti sampai berhasil. Kalau sudah berhasil, baru klik buat SPT. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ya, ya. Untuk pengusaha UMKM silahkan klik ya. Ini diklik nih yang kuning nih, inform SPT tahun 1770 diklik. Setelah diklik, nanti akan pilih tahun pajak yang mau dilaporkan, misalkan 2024. Nah, status normal kalau tahun pajak 2024 ini baru dilaporkan pertama kali ya, normal. Tapi kalau normal misalkan udah selesai, udah dapat bukti lapor, salah mau dibetulkan, pembetulan ke satu. Atau yang pembetulan ke satu udah selesai, masih salah lagi mau dibetulkan lagi, pembetulan kedua dan seterusnya ya. Tapi kalau baru apa namanya laporan mah yang 2024-nya silahkan klik normal. Scroll ke bawah, nah, ada unduh formulir ya, kita unduh. Nah, kemudian nanti kan pengisiannya kalau setelah diunduh nanti kita tiap form itu ditambah satu persatu. Tapi kalau dulu-dulu mau diimport data pakai Excel, ini silahkan laman e-form PDF-nya dibuka, nanti silahkan di-download ya. Ini mah bagi yang pengen, saya mah pengen di Excel dulu terus diimport boleh. Ini format dan contoh pengisian diunduh ya. Nah, setelah diunduh, nanti akan ada muncul nih contoh CSV-nya, nanti diekstrak ya. Setelah diekstrak nanti isinya ada daftar harta, daftar utang, SSP, bukti potong, dan omset atau PP 46 atau PP 23 atau PP 55 gitu ya. Nah, gitu dulu-dulu ya kalau mau pakai menu import data. Nah, kalau tidak, misalkan saya mau import satu-satu boleh, mau import juga boleh. Nah, saya mau contoh pengisiannya biar mudah yang satu-satu dulu ya di video ini. Nah, setelah terdownload, dulu-dulu silahkan buka, kemudian
eee, klik kanan, open with ya, klik kanan, kemudian open with Adobe Acrobat Reader. Nah, setelah open with Adobe Acrobat Reader, nanti akan muncul SPT yang untuk diisinya, bentar saya share screen dulu pakai Zoom-nya. Bentar ya, kita coba share screen biar kelihatan. Udah. Nah, jadi cara lapor pertamanya nanti diarahkan di lampiran keempat ya. Nah, ini isinya harta sama utang. Kalau misalkan dulu-dulu pakai Excel, tadi Excelnya diisi dulu terus klik import data. Tapi kalau mau tambah satu-satu boleh ya. Ini klik tambah, nanti muncul warna merah, ini diisi asetnya semua aset dulu-dulu tabungan, deposito, saham, mobil, rumah, dan lain-lain ya. Ini ada contohnya tinggal dipilih aja yang sesuai. Misalkan saya kasih contoh satu ya, tabungan. Misalkan punya tabungan di bank ABC misalkan. Nah, untuk tabungan itu berdasarkan harga saldo ya, misalkan di tahun 2024. Jadi saldo akhir tahun pajaknya berapa? Misalkan 20 juta. Nah, keterangannya di strip aja atau kalau mau ditambahkan boleh. Tapi kalau yang lain itu berdasarkan harga perolehan. Saya kasih contoh. Harga perolehan itu pada saat pembelian atau memperoleh aset tersebut. Misalkan saya kasih contoh punya motor, motor Mio misalkan, tahun belinya, nah tahun belinya tahun berapa? Misalkan 2019, harga belinya dulu beli berapa? 15 juta misalkan, gitu ya. Jadi berdasarkan harga perolehan. Kemudian scroll ke bawah, ini utang nih kalau ada ya, silakan diklik tambah. Kalau nggak ada mah nggak usah dikosongkan aja ya. Jangan sampai ada kotak merah pokoknya. Nah, habis itu anggota keluarga ini ditambahkan istri dan anak-anak ya. Nama, nik, hubungan dan pekerjaan. Kalau single ini dikosongkan. Nah, kita lanjut ya, ini lampiran keempat sudah gampang, insya Allah. Lanjut ke lampiran ketiga. Nah, lampiran ketiga ini berisi penghasilan final ya, sama penghasilan yang tidak termasuk objek pajak kalau dulur-dulur punya penghasilan lain selain UMKM. Misal punya kontrakan, nah masukkan di sini nih, sewa, atau punya penghasilan dari penjualan tanah, nah di sini. Dan lain-lain ya kalau ada, kalau cuma UMKM mah ya nomor 16 aja, klik centang, ya ini yang kotaknya centang, terus scroll ke atas, nanti PP23, PP55-nya diklik. Nah, ini tempat alamatnya di misalkan di Bandung, terus punya usahanya di Bandung juga misalkan. Nah, kalau dulur-dulur punya Excel yang tadi diisi sudah, ini klik import data saja. Tapi kalau mau isi manual di sini boleh nih, tinggal klik tambah, ini diisi satu-satu. Nah, masukkan NPWP-nya, masukkan NPWP boleh yang 5 apa? Nah, kita masukkan NPWP-nya, boleh yang 15, boleh yang 16 ya. Nah, misalkan saya masukkan yang 15, yang dari JP Online masih mengakomodir. Tapi kalau di konteks nanti sudah pakai yang 16. Januari, Bandung. Kemudian misalkan omsetnya 20 juta. Jumlah yang dibayarnya, maka ini kebanyakan nih, 200. Harusnya 20 misalkan. Nah, 0. Kenapa ya? Karena kumulatifnya masih di bawah 500. Terus misalkan Februari. Februari juga sama ya, tinggal dikompres aja ya. Satu-satu pokoknya. Kalau tidak mau import, tapi kalau mau import di Excel dulu. Masukkan sini, misalkan Februari omsetnya 30 juta, naik nih. Misalkan pajaknya mana masih 50 nih. Berarti masih 0. Kemudian Maret misalkan. Maret misalkan eh, 40 juta misalkan ya. 10 ini 0. Karena masih 90 juta. Kemudian misalkan April. Nah, April misalkan April omsetnya berapa ya? Misalkan 50 juta naik nih. Nah, kumulatifnya udah berapa sekarang? 140, masih di bawah 500 berarti masih
0 ya di sininya. Nah, kemudian misalkan Mei ya, ini saya kasih contoh Mei, asumsi misalkan Mei ke sininya mah cuma 10 juta nih misalkan menurun gitu ya, kan naik turun. Juni dan Desember, Juni sampai dengan Desember misalkan saya isi semuanya 10 juta misalkan ya, dari Juni sampai Desember. Oke, saya percepat ya videonya. Kalau sudah sampai Oktober nanti tambah nanti biasanya ke halaman halaman apa, kedua nih di sini ya. Jadi 2 bulan terakhir biasanya di, halaman kedua. Oke, sama kayak tadi ya. Masukkan misalkan ini omset pokoknya sampai Desembernya kita asumsikan omsetnya di 10 juta semuanya ya. Nah, jadi omset sampai November itu kalau kita cek masih di bawah 500, berarti nggak ada pajaknya nih, masih nol. Terus misalkan Desember juga sama, omsetnya 10 juta. Nah, ini terakhir nih, bulan terakhir ya. Nah, oke. Nah, selama setahun masih di bawah 500, jadi memang nggak ada pembayaran. Nanti klik ya, terus klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, ini kalau selain usahawan kerja juga. Nah, di sini ya. Tinggal ditambah atau import data, tapi kalau enggak mah tinggal lanjut ke berikutnya lagi. Kalau cuma usahawan ini apa, apa namanya, usahawan dan UMKM final ini dilewat aja, klik selanjutnya lagi. Nah, ini kalau ada penghasilan lain ya, dari pekerjaan bebas, usaha lainnya, bunga, royalti, dan lain-lain, silakan diisi. Kalau nggak ada, klik selanjutnya lagi. Kemudian, bentar, ini masukkan nomor HP yang bisa dihubungi ya. Saya asumsikan nomor HP, kemudian masukkan PTKP-nya. Setelah itu nanti akan muncul di sini PTKP-nya ya. Masukkan tanggal pelaporan, misalkan tanggal hari ini tanggal 19 Februari. Ini tanda tangan nggak perlu diisi, nggak apa-apa ya. Kemudian, nah ini hati-hati ya, jangan pembukuan ini dipindah ke pencatatan. Nah, kalau di sini nggak bisa diedit, ini harus ke halaman keempat tadi, di sini nih. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah oke, tinggal ke submit ya. Nah, submit-nya ini lampirannya omset tadi di apa namanya? Silakan untuk di-upload ya. Jadi nama PDF-nya lampiran omset. Nah, ini berisi omset dari Januari sampai Desember 2024 tadi ya. Itu. Dan misalkan ini saya asumsikan omset ya. Nah, jadi di rename biar gampang lampiran omset. Nah, ini saya sembarang PDF ya, tapi kalau dulu-dulu harus isinya yang penting ada bulan, omset per bulannya berapa dalam setahun ya. Nah, nanti diupload di sini. Kalau sudah ada kotak kode verifikasi, ini silakan cek email. Cek email, nah di email ada kode verifikasi. Nah, kode verifikasi yang setelah tadi klik untuk formulir ya. Ini dibuka. Nah, ada kode, kodenya dikopas, kemudian masukkan ke kotak dan setelah itu klik submit. Nah, setelah klik submit ada notifikasi sukses dan dulur-dulur nanti akan mendapatkan bukti potong seperti ini ya. 1770 nama dulur-dulur, NPWP dan seterusnya bukti penerimaan elektronik. Ini tanda kalau dulur-dulur sudah lapor. Ya, itu saja ya pembahasan barang-barang terkait UMKM. Mudah-mudahan bisa membantu dulur-dulur yang sedang bingung ya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.